Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntafik Puri Saraswati, NIM 57701111081. Saya di sini akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan, yang berisi ringkasan eksekutif perusahaan. Pembahasan yang pertama adalah konsep bisnis. Bisnis yang akan kita jalankan adalah penyedia jasa party planner. Bisnis ini kita pilih karena mempunyai prospek yang baik pada zaman sekarang. Mengapa demikian? Karena bisnis ini selalu dibutuhkan sewaktu-waktu, dan juga seiring jalannya waktu, lifestyle orang pun berubah menjadi selalu ingin mengabadikan momen-momen penting melalui sebuah perayaan pesta. Kemudian selain itu, pemakai jasa ini juga mencakup segala usia yang ingin merayakan pesta atau perayaan yang spesial, tetapi mereka tidak mampu untuk mempersiapkannya sendiri dan juga membutuhkan bantuan dari pihak lain. Yang kedua adalah deskripsi bisnis. Yang pertama adalah nama usaha. Nama usaha itu sangat penting dalam bisnis karena supaya mudah diingat dan juga supaya dikenal oleh customer. Oleh sebab itu, kita memilih nama selanjutnya adalah yang kedua, visi dan misi perusahaan. Visi dari perusahaan sendiri adalah menjadikan Glamorous Party Planner sebagai jasa party planner yang terpercaya dan juga mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Adapun misinya sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan pelayanan terbaik untuk customer. Yang kedua yaitu memberikan kepuasan kepada customer melalui ide dan juga yang inovatif dan juga kreatif. Yang ketiga adalah membudayakan lingkungan kerja yang menyenangkan tetapi tetap menjaga profesionalisme. Yang keempat yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan lain, terutama pada bidang pemasaran dan juga pada bidang keuangan. Selanjutnya adalah kepemilikan perusahaan. Kita memilih bentuk CV. Mengapa demikian? Karena pendirian CV itu tergolong lebih sederhana dan juga lebih murah, menggunakan modal yang minimum. Kemudian selain itu, pajak dari CV itu lebih rendah daripada pajak PT. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima adalah tempat usaha. Kita memilih tempat usaha di Ring Road Utara, Jalan Siliwangi, Jombor, Sleman, Yogyakarta, di mana tempat itu adalah salah satu rumah kos dari pendiri dari Glamorous Party Planner. Tempat itu dipilih sebagai tempat penyimpanan barang-barang, perlengkapan dan juga peralatan dekorasi acara yang akan kita selenggarakan. Kemudian selain itu, tempat tersebut juga dekat dengan persediaan atau kita tempat dari dekat dengan bahan baku. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu latar belakang perusahaan. Nah, setiap orang kan pasti memiliki acara spesial dalam hidupnya. Banyak orang yang ingin merayakan momen bahagia tersebut. Namun tidak banyak yang dapat menyiapkan acara tersebut sendiri dan membutuhkan membutuhkan bantuan dari pihak lain. Dan seiring berjalannya waktu, lifestyle orang zaman sekarang itu ingin lebih praktis dan juga karena mempunyai kesibukan yang padat. Oleh karena itu, kita bisa membaca peluang bahwa jasa party planner ini bisa menjanjikan, dan sehingga kita memilih untuk fokus dan terjun langsung mendirikan Glamorous Party Planner ini. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syefara Destaliani. Bab 3, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis potensi pasar. Potensi pasar itu merupakan inovasi dari jasa kami
serta kekreativitasan dari jasa kami. Kemudian ada proses permintaan pasar di masa yang akan datang. Proses permintaan pasar di masa yang akan datang ini, konsumen jasa party planner, kami menggunakan kegiatan atau momen dalam 1 bulan yang dimana untuk mendapatkan perkiraan jumlah permintaan tersebut. Kemudian yang kedua, penawaran itu ada perkembangan pasar pada saat ini, dapat dilihat dari volume produksi usaha sejenis yang sudah ada sebelumnya serta kapasitas produksinya. Yang kedua, prospek penawaran di masa depan, mengingat adanya peluang yang besar serta pesaing yang banyak dalam usaha party planner ini pada masa yang akan datang, maka ada perlunya penawaran jasa yang memberikan nilai manfaat lebih bagi konsumen. Kemudian yang B, ada analisis persaingan, identifikasi pesaing. Nah, pesaing ini merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasikan ancaman, kesempatan atau permasalahan strategi serta kekuatan dan kelemahan pesaing sendiri. Kemudian yang ketiga, analisis target market share yang akan dicapai. Market share ini bagian dari seluruh permintaan atas suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen suatu barang serta konsumen dikelompokkan berdasarkan ciri khasnya, dikelompokkan menurut ancaman serta peluang. Kemudian yang kedua ada strategi bersaing, di mana upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memenangkan sebuah pasar sasaran dengan cara memberikan keunggulan-keunggulan dalam bersaing. Nah, kemudian yang ketiga ada segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting ini dari sisi geografi masyarakat Jogja ini, kami membuat sebuah acara yang menarik dan berkesan. Untuk sisi demografi, yang dituju Glamarus ini usianya sekitar 15-34 tahun. Kemudian yang targetingnya itu untuk kalangan muda di usia yang 15-35 tahun. Kemudian positioning, di mana pilihan bagi masyarakat di kota Jogja yang ingin membuat suatu perencanaan acara dengan unik dan berkesan. Kemudian yang 4, bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini di mana ada produk, kemudian harga, promosi, terus tempat, kemudian orang, proses, serta bukti fisik. Yang terakhir ada kesimpulan analisis aspek pasar dan pemasaran. Kesimpulan dari aspek tersebut yaitu merupakan sebuah aspek yang menunjang untuk menanamkan produk di benak konsumen, seperti itu. Bab 4 berisi tentang aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi ini terdiri dari analisis lokasi bisnis, yaitu di mana lokasi yang kami tempati dalam melakukan usaha tersebut pada Jalan Siliwangi, Yogyakarta, Sleman. Kemudian yang kedua ada analisis sumber dan ketersediaan bahan baku. Nah, untuk bahan bakunya kita menggunakan balon, paper flower, kemudian lem, serta lain-lainnya. Dan untuk mendapatkan bahan tersebut kami bisa menemukannya di toko peralatan atau toko dekorasi tersebut. Kemudian yang ketiga analisis persediaan bahan baku. Nah, analisis persediaan bahan baku ini kami memperhatikan suppliernya, kuantitas, harga beli agar dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan namun tetap menjaga kualitasnya. Kemudian yang keempat proses produksi, di mana proses produksi ini kami konsumen itu mencari dan memilih jasa party planner, kemudian konsumen melakukan pemesanan, yang ketiga proses konsultasi, yang keempat itu ada membuat dan menentukan jadwal kerja, yang kelima pembayaran uang muka, yang keenam peninjauan lokasi dan pembuatan perlengkapan dekorasi, dan yang ketujuh informasi penyelesaian persiapan dekorasi dan pelunasan, kedelapan
pemasangan dekorasi, kemudian yang ke-9 penyelesaian kerjasama. Yang E ada analisis luas dan kapasitas produknya. Usaha kami ini dapat mengambil 5 event dalam seminggunya. Kemudian yang F ada analisis layout tempat usaha. Usaha kami ini letaknya strategi dan mudah dijangkau sehingga konsumen bisa datang langsung ke offline store-nya. Kami sertakan ada fasilitas-fasilitas. Yang G ada analisis perlengkapan atau teknologi yang digunakan. Nah, perlengkapan yang kami gunakan itu ada stand banner, lem, paper flower itu, kemudian lilin, bunga hias, serta lainnya. Kemudian yang terakhir kesimpulannya adalah di mana aspek ini tuh dilakukan dengan menganalisis tingkat kesiapan teknis dan teknologi dengan ide bisnis. Sebuah bisnis akan layak berdasarkan aspek teknis dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati, NPM 57301111099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Ada 5 hal yang akan saya sampaikan dalam aspek ini. Yang pertama, analisis penjadwalan usaha. Penjadwalan usaha digunakan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, analisis kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja sangatlah dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan usaha. Kami menggunakan 4 orang tenaga kerja yang merupakan pemilik sebagai pengelola. Yang ketiga, analisis perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang dilakukan secara sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam pemilihan sumber daya manusia, di antaranya rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, serta penilaian kinerja. Yang keempat, visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yakni menjadikan Glamorous Planner sebagai penyedia jasa party planner yang terpercaya dan mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Adapun misi untuk mewujudkan visi perusahaan antara lain: 1. Memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen dengan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menyediakan tempat pekerjaan yang menyenangkan dengan tetap memperhatikan profesionalisme. Yang keempat, menjalin hubungan dan kerjasama dengan perusahaan lain, dikhususkan pada bidang pemasaran dan keuangan. Yang kelima, analisis struktur organisasi. Struktur organisasi kami dipimpin oleh direktur utama yang membawahi 3 manajer kreator, manajer keuangan, dan manajer pemasaran. Kesimpulannya, pada aspek ini untuk mengetahui apakah yang telah direncanakan dan untuk mengetahui apakah perencanaan sumber daya manusia telah dinyatakan layak atau tidak. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai aspek hukum. Ada 3 hal yang harus saya sampaikan dalam aspek ini. Yang pertama, pelaku bisnis dari 2 hal. Yang pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha ini adalah CV. CV merupakan salah satu cara yang paling sederhana dan biaya yang paling murah serta tidak dibutuhkannya modal minimum. Yang kedua, identitas pengelola usaha. Yang pertama, sebagai manajer sebagai pendukung utama, yang kedua, sebagai manajer kreator. Yang ketiga, topik beli salah satu sebagai manajer keuangan, dan yang keempat, sebagai manajer pemasaran. Yang kedua, perizinan usaha dan izin lainnya. Ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan dalam perizinan. Yang pertama, akta pendirian CV. Akta ini digunakan sebagai bukti pendirian CV dan menjadi salah satu syarat legalitas CV. Yang kedua, SKD, surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh kantor kecamatan di mana tempat berdirinya usaha. Yang ketiga, NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nomor ini diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi pajak sekaligus menjadi identitas wajib pajak. Yang keempat, PDP, tanda daftar perusahaan, merupakan bukti yang menyatakan perusahaan telah terdaftar secara sah. Yang kelima, SIUP, surat izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah domisili perusahaan. Yang ketiga, dukungan
pemerintah dan masyarakat. Adapun dukungan yang diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat adalah pemberian kemudahan dalam perizinan demi mewujudkan berdirinya usaha. Kesimpulannya, aspek ini perlu dilakukan untuk mendapatkan perizinan, perlindungan, keamanan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat setempat demi berlangsungnya usaha mendatang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek sosial, ekonomi, dan politik. Pertama, kita bahas mengenai aspek sosial. Glamour Party Planner merupakan perusahaan yang akan memberikan pelayanan jasa kepada kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dengan adanya usaha ini akan terjadinya interaksi langsung dengan konsumen dengan melayani pelanggan acara yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan gaya hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua, aspek ekonomi. Di dalam aspek ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada rencana pembangunan nasional. Kedua, hambatan ekonomi. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Yang kita mulai dengan rencana pembangunan nasional. Adanya usaha ini maka akan terjadi pada rencana pembangunan nasional. Pertama, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, yaitu di mana Glamour Party Planner atau usaha ini dapat dilakukan pada waktu yang tidak dapat ditentukan, sehingga membutuhkan karyawan kerja pada waktu tertentu. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal. Glamour Party Planner dalam kegiatannya menggunakan sumber daya lokal sekitar, yaitu Yogyakarta, seperti peralatan dekorasi dan sebagainya. Yang ketiga, menghasilkan dan menghemat devisa. Usaha ini menggunakan sumber daya lokal sehingga nantinya akan mengurangi biaya impor dan akan menghemat devisa negara. Yang keempat, akan menumbuhkan industri lain. Terciptanya usaha kami ini nanti akan tumbuhnya usaha baru yang akan dirintis, seperti jasa sewa gedung, jasa fotografer, dan lain sebagainya. Yang kelima, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan. Perusahaan kami ini akan hanya melayani konsumen domestik karena hanya berada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Yang keenam, akan menambah pendapatan nasional. Jika terdapat banyak acara yang dijalankan, maka akan berdampak banyaknya tenaga yang akan direkrut, sehingga akan berpengaruh pada pendapatan nasional. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hambatan bidang ekonomi. Hambatan pada bidang ekonomi usaha kami ini, misalnya pada kondisi saat ini ada kejadian yang tidak terduga seperti terjadinya virus COVID-19 yang menyebabkan pemerintah melarang untuk tidak diperbolehkan adanya sebuah acara yang melibatkan banyak orang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga acara-acara tidak diselenggarakan. Hal ini akan berdampak pada pendapatan perusahaan. Kemudian, dukungan dari pemerintah. Pemerintah mempunyai kepentingan agar perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia di dalam negeri akan menghasilkan devisa bagi negara. Salah satunya dukungan pemerintah melalui proteksi perdagangan. Instrumen kebijakan proteksi perdagangan banyak ragamnya, namun tujuannya tetap, yaitu menimbulkan distorsi pasar, artinya mencegah adanya pasar pesaing bebas. Kebijakan langsung terhadap komoditi ini yaitu kebijakan dalam negeri yang membayar pajak usahanya. Selanjutnya, mengenai
analisis aspek politik. Adanya suatu isu atau rumor atau spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran usaha kami ini, baik berdampak positif maupun berdampak negatif dari pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak positifnya, jika terjadinya adanya politik, maka akan terdapat komunitas pendukung tertentu akan berpeluang membuat acara. Yang kedua, dampak negatifnya, jika kurs mata uang yang mengalami peningkatan, maka otomatis harga barang-barang akan terus meningkat. Kemudian, kesimpulan dari analisis aspek sosial, ekonomi, dan politik. Aspek sosial, ekonomi, dan politik merupakan aspek yang digunakan untuk menganalisis mengenai informasi lingkungan luar perusahaan, yaitu seberapa jauh lingkungan luar memberikan peluang sekaligus ancaman bagi rencana bisnis, serta mengetahui apa yang disumbangkan oleh proteksi bisnis bagi lingkungan luar jika bisnis telah direalisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, saya Mutmainah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Nah, dalam aspek keuangan ini merupakan aspek yang sangat penting untuk mengetahui kelayakan secara finansial. Nah, penelitian ini menggunakan beberapa asumsi-asumsi dasar yang digunakan untuk menganalisis aspek keuangan. Asumsi-asumsi dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini dianalisis untuk proyeksi jangka waktu 4 tahun. Kemudian, penentuan waktunya 1 tahun ada 12 bulan dan 1 bulannya ada 30 hari. Nah, harga jual dari pengurus party planner itu sendiri, sebelumnya kami telah menganalisis dan meninjau dari harga-harga perusahaan atau jasa-jasa party planner yang ada. Nah, untuk itu kami sudah mengestimasi harga yang sewajarnya. Nah, untuk investasi awal ini, kami memilih untuk investasi modal sendiri dari iuran para anggota. Nah, kemudian untuk perincian investasi awal itu sendiri, ada interior kantor dan peralatan. Dalam interior kantor itu ada AC, hiasan dinding, lemari, ada meja, kursi. Sedangkan untuk peralatannya sendiri ada laptop, kamera, printer, sound system, dan sepeda motor. Nah, jika di total hasilnya 31.400.000. Selain itu, biaya-biaya seperti ballpoint, kertas, mungkin bunga, dan lain-lain itu ada dalam biaya variabel. Sedangkan untuk biaya tetapnya, kami memiliki biaya sewa gedung, biaya gaji, biaya perawatan AC, dan biaya pemasaran. Nah, totalnya ada 95.600.000 per tahun. Kemudian untuk biaya variabel, yang biaya itu akan cenderung naik atau cenderung turun karena aktivitas produksi, yaitu 23.045.000. Itu ada kertas, tinta printer, penitip, bros, aksesoris, listrik, dekorasi stage, bensin, wifi, atau paket data. Nah, setiap tahunnya mengalami peningkatan karena biaya-biaya yang terus melonjak. Kemudian di tahun kedua sebesar 23.195.000. Kemudian proyeksi pendapatan. Nah, untuk tahun 2020 paket party minimalis harga 5 juta itu kami menerima 11 klien, dan paket basic 8 juta kami menerima 9 klien, dan paket light 11 juta kami menerima 5 klien. Totalnya ada 22 klien. Nah, untuk biaya penyusutan ini setiap tahunnya sama, yaitu sebesar 5.100.000. Nah, untuk proyeksi cash flow, ini cash flow untuk mengetahui
dana yang keluar, kas masuk atau kas yang keluar. Kemudian proyeksi laba rugi. Nah, laba rugi ini adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan laba rugi itu memiliki manfaat, diantaranya dapat membantu untuk menganalisis keuangan perusahaan tersebut, juga bisa digunakan untuk bahan referensi evaluasi. Kesimpulannya adalah analisis bisnis yang dijalankan ini memiliki prospek ke depan yang bagus dan layak untuk dijalankan.